Halo teman-teman Pelnab dan Remaja Gideon. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu Tuhan untuk setiap harinya Tuhan. Kami dapat bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat Tuhan, dengan jiwa yang baru Tuhan, dengan berkat-Mu Tuhan yang terus menerus baru Tuhan tiap hari Tuhan. Tuhan, tiba waktunya Tuhan untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Berikan kami hati Tuhan yang fokus Tuhan untuk menyembah-Mu, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita nyanyikan Gerakan Roh Allah. Kita akan menyembah Tuhan, kita angkat pujian Allah Roh Kudus jamah hatiku. Yesus Tuhan
bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Thank you Jesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Setelah puji-pujian kita menyenangkan hati Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan berdoa, kita minta pimpinan Tuhan, kiranya Roh Kudus memberkati kita sekalian yang menyampaikan dan yang menyaksikan, mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Mari sama-sama kita satukan hati, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terimalah persembahan pujian yang sudah kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Kiranya boleh menyenangkan hatimu dan berkenan kiranya Engkau mengembalikan sebentar kepada kami firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu mempersiapkan kami semuanya, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan dan menerima firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan dengan mengampuni segala dosa, perbuatan, kesalahan, kenakalan-kenakalan kami semua. Kiranya firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Good pagi, selamat morning. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dalam firman Tuhan pagi ini melanjutkan firman Tuhan kemarin pada Kak Dion menyampaikan tentang Hari Pantekosta atau pencurahan Roh Kudus. Kak Wawan menyampaikan sifat dan peran Roh Kudus dan pengenalannya akan Roh Kudus. Saat ini saatnya Kak Oma akan menyampaikan belajar bersama tentang apa itu baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Mari sama-sama kita akan baca bersama-sama firman Tuhan pagi ini di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-1 sampai 4 tentang Hari Pantekosta. Yang pertama, ketika tiba hari Pantekosta,
semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, ayat yang kita akan bahas pada pagi ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan. Tidak lepas dari Pantekosta atau pencurahan Roh Kudus, pagi ini kita belajar bersama-sama tentang baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Remaja Tuhan yang diberkati, hari Pantekosta adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah salah satu oknum daripada Tuhan kita. Dan Roh Kudus adalah pribadinya Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Oleh sebab itu pada pagi ini kita akan belajar menenggelamkan diri, menyatukan diri kita dengan pribadinya Tuhan Yesus, dengan dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Jauh sebelum ke sana, mari sama-sama kita ingatkan dengan firman Tuhan yang sudah Tuhan berkatakan kepada kita melalui firman-Nya di Alkitab ini, bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang percaya, yang rindu untuk dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Roh Kudus itu anugerah pribadi Tuhan Yesus diberikan kepada setiap kita yang percaya dan yang rindu untuk dipenuhkan Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus itu sendiri adalah janji yang dijanjikan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Oleh sebab itu, dalam Lukas 24 ayat yang ke-49, di sana mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Aku akan mengirimkan apa yang dijanjikan Bapa-Ku tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi." Nah, remaja Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, dan itu dinubuatkan oleh nabi-nabi. Salah satu contoh, Nabi Yoel. Di dalam Yoel 2 ayat 28 mengatakan, "Aku akan mencurahkan Rohku kepada semua manusia." Dinubuatkan yang kedua oleh Nabi Yeskiel. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27. Di sana Tuhan melalui Nabi Yeskiel mengatakan atau menubuatkan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu." Nubuatan yang selanjutnya di Perjanjian Lama, apakah dua nabi? Masih ada lagi. Nabi Yesaya, di dalam suratan Nabi Yesaya yang ke-44 ayat yang ketiga, Nabi Yesaya menubuatkan, "Sebab aku akan mencurahkan Rohku kepada keturunanmu." Nah, remaja Tuhan yang diberkati Tuhan Yesus, terus kemudian di Perjanjian Baru, Roh Kudus itu dijanjikan juga melalui Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, "Aku membaptis kamu dengan Roh Kudus, tetapi sebentar lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Kemudian Yesus sendiri juga menjanjikan bahwa Roh Kudus itu nanti akan diberikan yang digambarkan seperti tidak ada seorang pun yang menaruh pelita di bawah ranjang atau di bawah meja sehingga tidak merangi itu. Yang pertama, Yesus mengatakan Roh Kudus digambarkan seperti pelita. Kemudian Roh Kudus digambarkan sebagai air hidup. Dan kemudian Yohanes juga menggambarkan, melambangkan bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong, sebagai penghibur, dan Roh Kudus adalah janji untuk kepenuhan Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul. Jadi gambar-gambar bayangan Roh Kudus di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sudah kita belajar mengerti bahwa itu bukan mendadak ada setelah Yesus naik, tetapi sudah dijanjikan, sudah dinubuatkan supaya
genaplah pada saatnya kita seperti sekarang ini. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama tentang pencurahan Roh Kudus, pengenalan Roh Kudus, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama apa itu baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus. Kemudian mengapa kita harus dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Terus bagaimana sih caranya supaya kita bisa dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus, dan apa hasilnya? Mari sama-sama kita ketahui, belajar bersama tentang firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pribadi kehidupan orang percaya setelah bertobat. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Nanti dibaca di rumah, dicatat. Ya, yang kedua, apakah baptisan Roh Kudus itu? Adalah dipenuhkan Roh Kudus dalam hidup kita, penuh. Dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 4. Mereka dicurahkan Roh dan penuh dengan Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, apa itu baptisan Roh Kudus? Menerima pribadi Yesus di dalam hidup kita untuk memimpin dan menolong kita. Kita baca lagi juga di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 dan 16. Dan jawaban yang terakhir yang bisa Kak Okma simpulkan, baptisan Roh Kudus adalah anugerah atau pemberian Yesus bagi yang rindu dipenuhkan. Kemudian apa kesimpulannya? Dibaptis Roh Kudus itu, baptisan Roh Kudus atau dibaptis Roh Kudus adalah tenggelamnya, menyatunya hati diri kita dengan pribadinya Yesus. Ayatnya kita akan baca nanti. Tentunya tenggelamnya, menyatunya pribadi kita dengan Tuhan Yesus, pribadinya Tuhan Yesus dengan cara dipenuhkan Roh Kudus. Terdapat di dalam Markus 16 ayat 16 dan Roma 6 ayat 3 sampai 5. Kalau gitu Kak, apa bedanya dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus? Dibaptis Roh Kudus artinya saat pertama, ingat ya, saat pertama kita dipenuhkan Roh Kudus, itulah saat pertama kali ya, saat pertama kali kita dipenuhkan Roh Kudus, itulah yang disebut dibaptis Roh Kudus. Jelas? Jadi saat kalian nanti yang belum dibaptis atau dipenuhkan Roh Kudus, itulah yang disebut dibaptis Roh Kudus. Dan dibaptis Roh Kudus itu adalah kepenuhan Roh Kudus, selanjutnya disebut. Dan dibaptis itu terjadi hanya sekali pada saat pertama kali dipenuhkan Roh Kudus. Jelas? Dan dipenuhkan Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang, dimanapun kita rindu dipenuhkan, di situ Tuhan akan penuhkan kita. Kemudian kita akan selanjutnya, mengapa sih Kak kita perlu dibaptis atau dipenuhkan Roh Kudus? Firman Tuhan sampaikan kepada kita supaya yang pertama, kalau kita sudah dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus, supaya kita menjadi anak-anaknya. Roma 8 ayat 14. Setiap orang yang dipimpin Roh Kudus, dia adalah anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita dipenuhkan atau dibaptis Roh Kudus? Supaya kita mengerti kehendak atau pribadinya Tuhan. Remaja Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita bisa mengerti kehendaknya orang tua kita, mengerti pribadinya orang tua kita, segala sesuatu yang kita sampaikan, kita haturkan kepada Bapak, Ibu, Papi, Mami, Papa, Mama, keperluan kita, kita yakin, remaja yakin, Papa, Mama kita akan memberikan kepada kita. Kita akan baca di dalam Lukas 10 ayat 39, di sana mengatakan, pada saat Yesus berkunjung ke rumah Maria dan adiknya siapa namanya? Marta. Ya, betul. Nah, apa yang dikerjakan Marta dan Maria? Marta sibuk untuk berusaha menyenangkan Tuhan dengan repot-repot melayani untuk sediakan minum dan lain sebagainya. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Dia mencari kehendak Tuhan, mencari keinginannya untuk menyenangkan hati Tuhan, duduk di bawah kaki Tuhan selama Tuhan Yesus datang sampai selesainya berkunjung di sana. Jadi yang kedua, mengapa kita dipenuhkan Roh Kudus?
atau dibaptis Roh Kudus supaya kita mengerti kehendak Tuhan, supaya apapun yang kita inginkan dari Tuhan, Tuhan katakan dalam firman-Nya, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Mintalah apa saja kepadaku dalam namaku, maka Bapa yang di surga akan mengabulkan doa. Nah, itulah kenapa kita perlu dipenuhkan Roh Kudus, supaya kita apa yang kita inginkan, pribadinya Yesus ada dalam diri kita, Tuhan akan berkatkan semua kepada kita sekalian. Kemudian yang ketiga, mengapa kita dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus? Supaya kita memiliki kuasa dan menjadi saksinya. Amin. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, apa itu yang disampaikan? Kalau mau sekali lagi baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi menerima kuasa dan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di A, di B, dan di seluruh dunia. Singkat cerita, anak-anak Pentakosta harus dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Kemudian, kapan Kak saya bisa dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus? Pertanyaan kapan? Jawabannya adalah tergantung daripada sikap, keinginan, persiapan hati kita untuk dipenuhkan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu suci adanya, Tuhan itu suci adanya pribadinya. Kemudian siap menyiapkan diri dengan sikap hati yang rindu untuk dipenuhkan, maka Tuhan akan memberkati kita, mengirimkan janjinya itu pribadinya memenuhi hati kita. Tadi disampaikan, Kak Okma sampaikan, coba diingat, apa itu dibaptis Roh Kudus? Tenggelamnya, menyatunya pribadi kita, hidup kita dengan pribadinya Tuhan Yesus. Ingat, menyatunya. Jadi manunggalnya pribadi hidup kita dengan pribadinya Yesus. Jadi segala sesuatu pribadinya Tuhan itu ada di dalam diri kita. Setelah dan seterusnya kita dibaptis, seterusnya dipenuhkan Roh Kudus, pribadinya Yesus ada di dalam diri. Setelah dipenuhkan Roh Kudus bukan lagi hidupnya Kak Okma, hidupnya daging Kak Okma, tetapi hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam dirinya Kak Okma, di dalam diri kalian semuanya, selalu memenuhi dan memimpin, menolong kita semuanya. Kemudian, Kak, kalau gitu di mana kita bisa dipenuhkan Roh Kudus? Mari remaja Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita bisa dipenuhkan Roh Kudus, dimanapun. Asal yang pertama tadi kuncinya, rahasianya, tergantung kesiapan kita untuk rindu dipenuhkan Roh Kudus. Ya, bisa di gereja, dalam sembahyang 10 hari, dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan gerejani, misalnya youth camp, family camp, dan KKR, dan lain sebagainya. Di situ kita siap untuk dipenuhkan, Tuhan akan curahkan. Ya, ingat remaja Tuhan Yesus, khususnya anak-anak Pentakosta, jangan sampai tidak di antara kita, rindulah, miliki dan mintalah kepada Tuhan supaya Roh Kudus membaptis dan memenuhi hidup kita. Kemudian yang selanjutnya, Kak, tadi sudah disampaikan kapan, di mana, terus mengapa harus dipenuhkan dan apa itu. Kemudian, Kak, bagaimana caranya saya supaya dipenuhkan Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus? Mari sama-sama kita belajar lanjutkan. Yang pertama, yang udah pasti, syaratnya yang pertama harus orang kita yang sudah percaya dan bertobat, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama, Kisah Rasul 2 ayat 38. Baca di rumah Alkitabnya supaya lebih jelas. Yang syarat yang pertama nanti ada 5 syarat. Percaya dan bertobat, dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus. Seperti yang disampaikan Petrus kepada sidang pertama pada gereja yang pertama. Yang kedua, setelah kita percaya dan bertobat, menjaga kekudusan hidup kita, taat terhadap firman Tuhan, mendengar
dan melakukan firman Tuhan, taat menjaga kekudusan hidup kita. Ya, di sini Kak Akmal nggak akan bahas secara luas, secara garis besar dulu. Nanti suatu saat kita akan bertemu lagi di acara di saat firman Tuhan disampaikan dengan penjelasan. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, tolong catat, bisa disampaikan kepada guru kelas dan kepada Kak Okma, dan pada kesempatan lain kita akan ketemu lagi. Kedua, tadi menjaga kudus. Yang ketiga, hidup taat dan selalu bertekun di dalam doa. Rindu taat. Saat ini, tahun ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, dan seterusnya belum dipenuhkan. Hauslah. Seperti kalau nggak minum air itu haus, kalau nggak makan itu lapar. Seperti itulah kalian untuk menerima Roh Kudus. Untuk dibaptis Roh Kudus, untuk dipenuhkan Roh Kudus. Yang ketiga, kita baca nanti di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Kuncinya untuk bertekun dan berdoa, kalau mau bacakan saja. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Loh, kok bersama-sama, Kak? Iya, pencurahan Roh Kudus terjadi pada 120 murid pertama, mereka bersama-sama. Apakah kalau sendiri bisa? Bisa, asal sekali lagi. Kesiapan hati kita. Saat kalian membaca firman Tuhan dengan tekun dan percaya, Roh Kudus akan mengurapi dan memenuhi. Pada saat pertama kalian dipenuhkan itu, itulah kalian dibaptis dan dipenuhkan Roh Kudus sekaligus. Jadi, syarat yang ketiga, yang keempat, memiliki kerinduan untuk dipenuhkan dan memohon. Kalau Kak Dion di hari Pantekosta mau menggambarkan sebuah gelas, itu adalah pribadi kita dipenuhkan dengan air. Nah, remaja Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus, rindu untuk dipenuhkan. Anggaplah dirimu itu sebuah gelas. Jangan biarkan gelasmu tertengkurap terus. Usahakan gelasmu terbuka dan rindu untuk diisi air, supaya gelasmu dimanfaatkan, bisa diminum oleh siapapun. Dan begitupun gelas kehidupanmu, siapkan, rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus. Tuhan akan curahkan air kehidupan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, syarat yang terakhir, muliakan Tuhan. Senangkan Tuhan, kasih Tuhan sepenuh hati. Ya, kuduskan Tuhan dalam dirimu. Roh Kudus itu suci, Tuhan itu suci adanya. Tuhan peka sekali. Jangan sampai ada terselip sisa-sisa kenakalan atau yang masih ada, karena Tuhan tidak akan bisa memberikan kepada kita kalau sikap hati kita masih belum kudus. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 syarat yang perlu kita persiapkan untuk kita dipenuhkan kudus. Kemudian, Kak Okma, apa sih tanda orang dipenuhkan Roh Kudus? Tanda yang paling jelas yang dikatakan di dalam Kisah Rasul tadi, setelah Roh Kudus masuk, Tuhan berkati dengan bahasa-bahasa lidah atau bahasa roh. Masing-masing orang, masing-masing bahasa. Jadi tergantung Roh Kudus menggerakkan. Misalnya di Indonesia ini ada berapa suku yang datang di gereja kita, terdiri dari banyak tamu-tamu dari luar negeri, ada dari Jepang, dari Cina, dari Amerika, dari Afrika, dan semuanya. Tetapi setelah mereka dipenuhkan, ini contoh, Kak Okma contohkan pada saat hari Pantekosta itu, mereka datang di gereja Kebonjati kita, dipenuhkan Roh Kudus. Kok mereka bisa memuliakan Tuhan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Dayak, bahasa Batak, Ambon, dan seterusnya. Tidakkah heran kalian kalau mendengar orang-orang asing bisa berbahasa dengan bahasa daerah-daerah kita? Seperti itulah kiranya Roh Kudus itu membaptis mereka pertama kali, memenuhkan mereka pertama kali pada gereja yang mula-mula, memuliakan Tuhan dengan bahasa-bahasa lidah, bahasa roh yang dicurahkan, yang diberikan oleh Roh Kudus. Kak Okma, contohnya dibaptis Roh Kudus itu di Perjanjian Baru itu cerita apa aja sih? Yang sudah jelas adalah di dalam hari Pantekosta yang pertama. Di hari Pantekosta itu contoh-contoh
orang-orang yang dipenuhkan atau dibaptis Roh Kudus pertama kali berbahasa lidah, berbahasa roh. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 1-4. Yang kedua, pada saat Petrus di rumah Kornelius sedang berkhotbah, maka yang mendengarkan itu digerakkan Roh Kudus dan dipenuhkan Roh Kudus berkata-kata dalam bahasa roh. Baca di dalam Kisah Rasul 10 ayat 46. Kemudian pada waktu Paulus di sidang Efesus, pada saat Paulus berkhotbah, mereka mendengarkan dan menerima khotbah itu, Roh Kudus mengurapi mereka dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh yang diberikan kepada mereka masing-masing. Remaja Tuhan yang kasih Tuhan Yesus. Kemudian, ini yang bisa kita dengar dan terima pagi ini. Indah bukan? Senang bukan kalau Roh Kudus ada dalam diri kita? Senang bukan kalau kalian mengerti kehendaknya papi mami atau guru kita, guru sekolah minggu atau siapapun? Ngerti maunya. Salah satu nasihat yang Kak Mas sering lakukan, mengertilah dahulu baru kamu dimengerti. Saat ini Kak Mas ingin mengajak, rindulah untuk dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus kalau yang pertama. Yang belum pernah merasakan dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan baptislah aku supaya aku penuh dengan Roh Kudus. Indah sekali dan luar biasa rasanya. Damai senantiasa kita dipimpin, ditolong oleh Tuhan senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita yang belum dibaptis dengan Roh Kudus saat ini dan seterusnya, jangan putus asa. Berusaha untuk memohon, muliakan Tuhan, jaga kekudusan hidupmu, supaya Tuhan memenuhi, menuntun, memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya. Percayalah, jika kita rindu, jika kita ingin sekali dipenuhkan, Tuhan akan memberkati Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Sampai di sini firman Tuhan Kak Mas sampaikan. Mari sama-sama kita akhiri firman Tuhan pagi ini dengan doa bersama. Satukan hati, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih buat nasihat firman-Mu pagi ini yang mengejar kami belajar tentang mengerti baptisan dan penuhan Roh Kudus buat kami. Tuhan, jika ada anak-anak-Mu, jikalau mereka sekalian sudah rindu untuk memenuhkan Roh Kudus-Mu, mari Tuhan saat ini dalam keadaan apapun dimanapun saat berada di tempat di mana kami ada saat ini, kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, hati anak-anak-Mu satu persatu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, sekalipun dari kelas remaja ini Tuhan. Tuhan memberkati, Roh Kudus-Mu memenuhi mereka sekalian untuk menuntun dan memimpin masa remaja mereka di dalam pengiringan dan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau senantiasa menuntun dan memimpin setiap langkah kami, membawa kami di dalam jalan kebenaran-Mu, di dalam terang kasih firman-Mu, selalu dalam persekutuan Roh Kudus-Mu. Bapa yang baik, sebelum kami selesaikan ibadah kami pada saat ini, izinkanlah kami memohon kepada-Mu Tuhan, memberkati kedua orang tua kami dalam segala usaha pekerjaan mata pencariannya, memberkati keperluan kebutuhannya, dan memberkati pendidikan kami, dalam belajar kami di rumah dalam situasi PSBB yang terjadi hingga pada hari ini. Kiranya Tuhan penyertaan-Mu ada bersama dengan kami. Memberkati guru-guru sekolah minggu semuanya satu persatu yang saat ini sedang berdoa buat kami semuanya, untuk membimbing dan mengajar kami untuk lebih dekat dan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, menjadikan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami mengerti kehendak-Mu dengan Engkau penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Di akhir ibadah kami, kiranya damai sejahtera, sukacita dari Tuhan Yesus, dari surga melalui Roh Kudus-Mu memenuhi kami sekalian, menyertai kami untuk memasuki hari yang baru mulai besok pagi dan sepanjang minggu yang baru mulai pagi ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.